Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Oke, shalom semuanya. God bless ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita lanjut lagi tentang Yakub. Yakub khususnya di pekan ini, di perikop ini, karakter Yakub yang memaksakan kehendaknya. Yakub yang sudah diberkati, dia mau diberkati lagi. Yakub yang sudah dibereskan Tuhan dengan masalah dengan Esau, karena Esau diberkati Tuhan. Yakub mau memberi hadiah, menyuap Esau, saya bilang enggak. Ternyata Esau kangen sama Yakub. Jadi saudaraku, perjalanan Yakub ini ya, kalau kita boleh belajar, seringkali kita tuh mereka-reka yang negatif. Tapi Allah tuh mereka-reka yang positif. Yakub tuh takut dibunuh kakaknya karena tahu pada waktu itu, nah itu. Yakub juga pada waktu dikerjain Laban, juga dia harus memantapkan kekuatannya. Nah, banyak orang seperti ini. Pernah mengalami yang buruk, yang lalu kita bahas bagaimana kita mengampuni pengalaman yang buruk itu. Dari mengampuni pelakunya, orangnya, mengampuni keadaannya, dihapus itu artinya tidak pernah ada. Pengampunan itu artinya tidak pernah ada. Nggak diingat-ingat lagi gitu bahasanya. Memang secara teori gampang, prakteknya ya itu sudah. Nggak usah dipedulikan deh. Gitu, seperti yang saya saksikan di yang lalu. Nah, Esau dengan Yakub, Yakub tuh masih ingat yang lalu. Yakub ternyata orang yang selalu mengingat yang lalu. Dia bermasang kuda-kuda supaya lebih kaya lagi, supaya nggak sampai dikerjain seperti dikerjain Laban. Jadi dia ingin lebih kaya karena pernah mengalami jatuh atau kesakitan. Padahal Yakub punya pengalaman, makanya berjalan bersama Tuhan itu pengalaman. Dunia rohani itu bukan teori, tapi peristiwa yang akan menerangkan teori yang kita mengerti. Karena teori itu cuma sebatas kita mengerti. Tapi kalau kita memahaminya, itu butuh praktek, butuh peristiwa, saudaraku. Gitu.
Satu tambah satu, dua itu tulisan. Tapi kalau ada bendanya, satu ditambah satu, dua itu jumlahnya dua gini, dua barang, baru kita memahami. Yakub mengalami bagaimana Allah itu sudah bekerja, Esau itu tidak membenci Yakub, bahkan menangis merangkul Yakub. Yakub ketakutan setengah mati sehingga dia harus didahului dengan benda-benda dulu, dengan begini dulu supaya dia tidak dibunuh sama Esau. Ketika Esau mau berbuat yang kekerasan, dia bisa lari. Dia atur semuanya. Seringkali ekspektasi kita, pemikiran manusiawi kita itu dipengaruhi dengan roh-roh dunia. Peristiwa yang di dunia. Di awal kita sedikit berbicara, kita belajar bahwa segala sesuatu dari Tuhan itu seringkali tidak sesuai dengan yang ada di dunia. Tidak sesuai dengan takaran, dengan ukuran dunia. Masa kekurangan harus memberi? Masa pas-pasan mesti menyerahkan semuanya? Dia memberikan seluruh nafkahnya untuk mendapat pujian dari Allah. Petrus menyerahkan hatinya kepada Tuhan sehingga pemakaian Tuhan luar biasa atas Petrus. Petrus memakai hukum budaya Yahudi sehingga dia ditegur oleh Paulus. Paulus menjadi seorang rasul karena Tuhan yang memanggil dan banyak hidup di penjara. Katanya Tuhan yang menyertai, Tuhan memberkati. Tuhan yang kuasanya diberikan. Tapi kenapa kok bisa masuk penjara, ditangkap masuk penjara? Nah, hal gini yang memisahkan iman dengan dunia. Ini penting saudaraku. Yakub tetap dengan pikiran dunianya dia yang lalu, kenyataan. Bahwa dia pernah diperhamba 14 tahun, anak orang kaya. Yang dikasih mama. Gitu. Cuman gara-gara jatuh cinta, akhirnya berjuang di ladang. Tadinya di kemah terus memasak mama di ruangan AC, kantor AC, ranjang AC semuanya. Sekarang hidup di ladang, kena panas, digigit nyamuk, bertempur dengan serigala. Tuhan melatih Yakub untuk menjadi peternak yang unggul. Karena kakaknya itu pemburu, kakaknya itu peternak yang unggul. Bapaknya peternak yang unggul. Karena anaknya peternak yang unggul yang namanya Ishak, anaknya Abraham. Yakub terlalu dikasih mama, dari dikekep, diselimuti terus. Takut masuk angin, takut diganggu orang lain. Jadi ini anak di dalam rumah karena dituliskan Yakub dekat dengan mamanya, kesukaannya masak. Tapi cara Allah, Yakub dipertemukan dengan Laban yang licik. Tapi Yakub akhirnya membalaskan kelicikan Laban. Nah ini sudah gak sesuai dengan firman Tuhan. Gitu sederhananya saudaraku. Tetapi Allah terus bekerja. Ketika Allah memulihkan hubungan Yakub dan Esau, sebelum Yakub ketemu dengan Esau udah selesai. Jadi saudaraku, ketika Allah ikut berperkara, ketika Allah berfirman, ketika Allah memberi perintah, akibat daripada perintahnya, akibat dari firmannya, akibat dari perkaranya, itu sudah selesai. Allah kalau bekerja, suruh kita masak, itu semua bahan sampai peralatan, itu sudah selesai. Termasuk kepandaian memasak, itu sudah selesai. Tinggal kita mau nggak masak. Ketika Tuhan panggil kita pelayanan, seluruh kebutuhan pelayanan, termasuk seluruh orang-orang yang harus dilayani, termasuk kemampuan untuk melayani, sudah Tuhan sediakan, sudah selesai. Bagian kita cuma berjalan melakukannya. Semua udah selesai. Yakub berjalan menghampiri Esau. Esau sudah selesai. Esau tuh nangis kangen sama Yakub. Ketika Allah berkehendak, bukan kehendak manusia, itu lebih daripada yang pernah kita pikirkan, yang pernah kita dengar, pernah kita lihat. Alkitab mencatat itu. Karena keinginan Allah, Allah yang nyelesain. Allah bukan Allah yang mengorbankan orang lain.
Allah yang selalu mengorbankan diri. Permasalahannya kita mau nggak mengorbankan keinginan kita, harta kita, hidup kita, waktu kita, tenaga kita untuk melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan atau kita mengikuti perintah Tuhan. Semuanya Tuhan udah selesaikan. Dari disediakan segala sesuatunya sampai yang namanya orang semua sudah selesai. Ketika Yesus menyelesaikan pertandingan di kayu salib, yang dia ucapkan terakhir, it's done. Sudah selesai. Bapak, aku serahkan nyawaku kepadamu. Kelar. Perjalanannya memang tidak enak, tapi pasti selesai karena ada firman Tuhan. Sehingga kita nggak boleh melewati barrier. Kita nggak boleh tanpa persetujuan Tuhan. Kita harus betul-betul di dalam kendali Tuhan. Semuanya. Kalau kita keluar dari barrier, kita keluar daripada istana kerajaan Allah, kita akan berhadapan dengan dunia, suku-suku bangsa-bangsa orang-orang liar yang dikendalikan oleh iblis di dalam kerajaan kuasa kegelapan dengan setan-setan yang menyiksa mereka dan menyeret kita hidup seperti orang dunia disiksa. Haus akan uang, haus akan harta, akan tahta, akan wanita. Semua tercatat di Alkitab. Makanya barriernya ini cukupkanlah apa yang ada padamu salah satunya. Sehingga kita tidak terjebur dalam karakter Salomo di mana punya kesukaan yang berlebihan. Melakukan yang berlebihan. Gitu. Jadi kita harus punya ukuran sendiri. Maka ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Enggak ya walaupun punya duit ya enggak gitu-gitu amat lah. Ya gua mah bisa beli tapi ngapain? Enggak kepake. Enggak suka gua mah. Tuh lihat itu punya bagus loh, pakai lihat, dia mah pakai itu, banyak orang yang begini, enggak ngapain, enggak masih bagus mobil gua, enggak cukup bagi gua mobil cuma begini, ngapain gua masih beli lebih lagi, lu tahu enggak itu tuh, gara-gara dia mau beli mobil baru, maju, karena orang lebih percaya sama dia, enggak, kalau aku dikasih lebih lagi, aku mesti rekrut karyawan baru, mesti begini. Nanti tunggu deh kalau memang ada yang ngelamar kerja lagi, yang punya sumber daya yang kompeten, ya gue pikirin deh, gue akan perluas pekerjaan deh. Nasihat-nasihat orang dunia yang disiksa oleh namanya berlari memenuhi namanya kemajuan. Sebagai contoh nih saudaraku, ya kita setiap bulan punya kebutuhan 1.000 perak. Kita punya pekerjaan itu 2.000 sudah sampai mencapai 5.000 perak. Berarti kita lebih 4.000 perak. Oke, kita bekerja. Terus lambat laun 10 tahun naik jadi 40.000 perak. Dalam bekerja kita 50 tahun setelah itu dipanggil pulang sama Tuhan. Berarti kita terima 20.000 perak. Seumur hidup kita. Nah, dalam kehidupan kita, kebutuhan kita sampai keluarga semua cuma dibutuhkan itu 20.000 perak. Berarti masih ada saja 20.000 perak yang tidak terpakai. Berlebihan kan? Ya, aku datang memberi hidup dan segala kelimpahannya. Itu ukurannya. Yang penting ada lebihnya dulu deh. Nggak sampai kurang gua. Nah, tetapi ada orang yang ketika mendapatkan yang namanya 4.000, 5.000, 40.000, dia terus maju karena apa? Harus 200.000. Lalu ketemu lagi harus 2.000. Sehingga dalam kehidupannya dia punya 200.000. Sedangkan kebutuhan dia sebenarnya cuma 20.000. Yang 180 buat apa? Itu bisa berbalik jadi kerusakan buat anak-anaknya seperti anak-anak Yakub. Bisa menjadi kerusakan kesehatan seperti Imam Eli. Oleh karena kaya, makannya makan enak terus, kena jantung, kena stroke. Oleh karena sibuk bekerja, nggak pernah berolahraga, akhirnya kena sakit, mati. Itulah COVID. COVID begitu banyak orang mati karena imunitasnya rendah. Nggak bisa lawan COVID.
Sehingga setelah COVID atau sedang berjalan COVID, orang berlomba-lomba berolahraga, pakai main sepeda, nge-gym, lari, jalan kaki. Olahraga yang masih diizinkan saat itu. Nah, hal-hal yang berlebihan itu akan merusak saudaraku. Sehingga kita harus belajar. Artinya cukupkanlah. Tetapi memang ada orang-orang yang dipanggil dan dipakai, diberikan lebih. Kepada siapa aku memberikan kasih karunia, aku berikan kasih karunia. Jadi memang Tuhan panggil Salomo. Memang Tuhan panggil Daud. Tuhan panggil Musa. Tapi kan beda-beda. Musa itu cukup dipelihara oleh Harun dengan harta di kemah suci yang dapat dari persembahan bangsa Israel 11 suku. Tidak dapat lebih dia. Daud itu dapat rampasan dari hasil penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan di Timur Tengah sampai berlebihan, sampai dia menyediakan bahan materi pembangunan bait Allah yang megah punya Salomo. Jadi bahannya itu Daud yang nyediain emas, perak, kayu sanobar, tembaga, semua Daud. Wah, seperti lautan ditulis. Saking banyaknya. Salomo itu diberkati Tuhan. Orang datang ngasih 666 talenta. Itu besar. Megah. Punya 1000 kereta. Beda enggak dengan Musa? Musa beda dengan namanya Nathan. Nathan menegur Daud, Daud terima, lalu Tuhan bekerja, Nathan disediakan tempat di istana. Elia menegur Ahab, tinggal di Sungai Kerit, makan roti punya janda di Sarfat. Matinya dijemput kereta kuda api dari surga. Musa tidak. Nathan tidak. Elisa, tulangnya, orang mati kesentuh tulang Elisa yang sudah dikubur lama, hidup. Tapi tidak tinggal di istana seperti yang namanya Nabi Nathan. Yusuf menjadi Perdana Menteri. Beda-beda semuanya. Ada ukuran namanya ukuran Allah. Nah, ukuran yang kita pakai harus sesuai dengan ukuran Allah. Tidak semua menjadi mega church. Tidak semua punya cabang banyak. Tidak semua dipanggil sebagai gembala. Tidak semua orang itu full time. Tidak semua orang jadi pengusaha. Kalau anak Tuhan semua jadi pengusaha, siapa karyawannya? Allah menata kehidupan dengan sangat rapi, saudaraku. Sehingga permintaan kita kadang melewati apa yang sudah Allah sediakan, apa yang sudah Allah rancangkan. Rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan. Sehingga kecelakaan menghampiri keluarga Yakub. Kenapa? Karena minta diberkati. Sedang Allah datang itu bukan untuk memberkati, karena sudah diberkati. Itu kisah Yakub ini di Penil. Allah datang untuk memberi nama Yakub menjadi Israel. Saat itu penetapan Allah untuk namanya 12 suku ini dari mana? Dari benihnya Yakub. Yakub mengambil waktu berdiam diri, Allah datang tidak memenuhi permintaannya. Tidak. Allah pun sampai tidak memberitahu namanya loh saudaraku. Allah menyampaikan maksudnya. Allah itu enggak bisa diubahkan oleh doa. Yakub itu bergumul sampai pagi. Yakub itu enggak mau melepaskan Tuhan itu sampai pagi. Sampai dikasih sakit masih bergumul dengan tujuan yang salah. Tapi ketika minta diberkati, Tuhan ngomong, aku mengubah namamu Yakub menjadi Israel.
Coba saudaraku pikirkan ini dulu. Nah, panutan ini harus kita pakai. Enggak semua keinginan itu menjadikan baik. Allah sudah punya rancangan yang indah sebelum dunia dijadikan. Paulus ngomong, sebelum dunia dijadikan aku sudah dipanggil menjadi rasul. Dari dalam perut ibuku, aku sudah dianyam Daud. Yeremia tulis, dari dalam perut ibuku aku sudah dipanggil jadi nabi. Simpson itu sudah ditetapkan jadi nasir. Yohanes Pembaptis itu sudah ditetapkan menjadi yang namanya pembuka jalan buat Tuhan. Orang tuanya diberitahu. Simpson sama Yohanes Pembaptis. Allah udah menetapkan, nggak bisa diganggu. Nah, ketika kita minta nggak bisa ditawar, Allah tetap memberikan apa yang Allah ingini. Allah juga bisa memberikan daripada kita ingini, menjadikan segala sesuatunya rusak hidup kita. Yakub tidak melakukan apa-apa lagi sampai dia bernubuat ketika dia buta. Bahkan ketika kelaparan terjadi di tanah Kanaan, Yakub itu harus mengungsi ke Mesir, beli gandum. Orang kaya jatuh miskin ketika dunia hancur. Saudaraku, ada sebuah cerita yang saya angkat. Ini cerita benar. Ada orang kaya yang luar biasa, yang punya pabrik chemical yang boleh dibilang terbesar dan sangat sedikit yang punya pabrik chemical seperti itu. Pada waktu COVID, tiba-tiba terjangkit COVID. Orang yang kayanya luar biasa, punya namanya industri yang luar biasa. Itu ketika kena COVID, orang ini kalau orang kaya, kalau sakit berobatnya ke luar negeri. Betul ya? Normal karena punya duit, dokternya yang profesor yang begini-begini, nggak apa-apa. Tapi ketika COVID, semua negara menutup pintu namanya lockdown. Orang untuk keluar rumah, untuk berkumpul-kumpul itu sangat dibatasi. Rumah sakit penuh. Dan orang ini jatuh sakit kena COVID parah. Orang punya duit segudang. Sudah benar-benar itu multi triliuner dia. Akhirnya mati, tidak tertangani di rumah sakit kelas 3. Karena nggak dapat rumah sakit, nggak dapat kamar, nggak dapat dokter. Dokter yang terbaik dunia. Coba bayangin. Cuman untuk kesaksian nggak ada maksud ya saudaraku. Saya kena COVID parah, dokter kita periksa itu saturasi saya itu rendah banget. Saya dokter bilang buruk sekali, takut mati saya ini. Dokternya juga bilang buruk, betul-betul saya itu takut mati. Karena memang sudah 70% mati. Saya ke dokter umum. Disediakan rumah sakit, nggak mau. Karena pikiran saya makan apa, tidak bisa ini sama anak-anak dan sebagainya. Istri kena COVID ringan, anak kena COVID ringan. Saya parah saudaraku, itu segini itu oksigen. Ke dokter bawa oksigen yang jalan gitu, turun mobil ke bangku yang cuma berapa meter, gini. Paru-paru saya sudah penuh dengan pneumonia. Saya berdoa pada Tuhan. Tuhan, aku tidak siap mati. Aku harus hantar anakku bungsu. Dari sejak awal anak ini. Aku selalu punya cita-cita. Aku harus hantarkan dia sampai masuk gerbang pernikahan. Menjadi seseorang. Baru aku mau melepaskan anak-anakku. Gitu. Sayang anak saya. Dan saat itu saya 5 hari 5 malam enggak tidur. Kenapa bisa enggak tidur? Karena detak jantung saya 110. Orang bisa tidur kalau 70. Kenapa 110? Karena paru-paru dipenuhi pneumonia, daya serap untuk oksigen, mengambil oksigen, itu sangat sedikit karena berat. Jadi kalau jalan ngos-ngosan dikit, keluar yang namanya tenaga. Saya ingat banget, kalau mandi saudaraku, harus bertahap, mandi itu bertahap. Kan tidak demam.
Jadi saya mandi tuh saudaraku, siram gini, pakai gayung nih, ya. Itu di rumah yang lama ya saudaraku ya, nggak ada shower, nggak ada. Pakai gayung itu siram, lalu pakai sampo, habis itu siram, mesti berhenti saudaraku. Nggak bisa nyabun, nggak bisa. Setelah normal, baru ambil sabun menyabun diri. Baru pelan-pelan menyiram dengan air. Semuanya bertahap. Kenapa? Nggak ada oksigen yang bisa dihisap. Nggak kuat jantung saya, saudaraku. Ngos-ngosan, ngap gitu loh. Kayak orang nggak bisa napas. Sehingga akhirnya saya dikasih oksigen. Tapi mandi kan nggak bisa. Saudaraku. Nah 5 hari 5 malam nggak tidur saya ini saudaraku. Setelah dapat oksigen baru saya tidur 13 jam. Kalau enggak 14 jam atau 11 jam. Atau 17 jam. Saya nggak tahu. Pingsan saya. Tapi sebelumnya belum dapat oksigen karena penuh oksigen kosong. Nah 5 hari 5 malam nggak tidur. Saya itu doa. Itu sudah halu saudaraku ya. Orang kalau kena COVID kurang oksigen itu layu. Semua tubuh saya ini layu, organ layu semua karena kekurangan oksigen. Karena darah itu tidak bisa terpacu untuk mengirimkan nutrisi. Layu, maka orang kena COVID setelah sembuh itu 2 minggu sampai sebulan, pelupa loh saudaraku. Saya nginget beli ini bayar listrik itu di sini ini gitu. Bisa lupa jalan tanya orang 3 kali loh padahal dekat rumah loh saudaraku. Itu benar itu saudaraku. Otak ini udah nggak ada isinya kayaknya ini saudaraku. Nah, maaf saudaraku, saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, saya tidak ingin mati. Saya harus mengantarkan anak-anak saya sampai pada gerbang kehidupan. Nah, sebelum itu saudaraku, saya duduk itu nggak tidur di 5 malam itu. Kalau lihat ke atas loteng, rumah saya loteng tapi setengah ya. Lihat ke atas, lihat anak angkat saya yang sudah meninggal. Ketika saya duduk, karena terlalu mungkin merem ketiduran berapa detik, saya itu ditemui oleh anak rohani yang udah meninggal. Makan di meja panjang itu kepiting merah semua bumbunya saudaraku. Dia duduk di sebelah sana, saya di sebelah sini. Begitu kesadaran balik saya kaget, takut saya. Semua orang mati yang saya temui. Karena halu, sudah mulai halu. Lalu saya diperlihatkan Tuhan, saya itu di atas ranjang. Sebuah gerbang yang tinggi besar gitu saudaraku ya. Saya ranjang ini ngapung saudara, melayang. Saya terbaring di ranjang itu, saya di pintu gerbang itu. Lalu saya berdoa sama Tuhan, rasa di sini ini gerbang neraka kayaknya. Tuhan, saya tidak ingin mati. Saya ingin kerinduan hati itu akan keluar saudaraku kalau sudah saat itu. Saya ingin hidup mengawal anak saya, Tuhan, sampai dia masuk gerbang kehidupan yang bungsu terutama, masih kecil, masih sekolah. Apa waktu itu ya, COVID 2000 berapa itu dia masih SMA. Gitu. Saya belum membekali dia, belum segala macam. Lalu singkat cerita Tuhan bilang hidup. Oh berarti aku hidup. Nah setelah itu Tuhan kasih lihat saya, ranjang itu saudaraku, itu kayak melayang di tengah kegelapan. Saya tahu di angkasa, itu ada lilin kecil di depan ini, depan ranjang. Di depan kaki saya sembari berbaring gitu. Dan memang benar. Gitu. Setelah itu hidup saya dibawa Tuhan saudaraku. Dan Tuhan selalu mengingatkan bahwa aku perpanjang umurmu loh. Kamu harus ikut ranjang ini. Nah, sebenarnya saya sudah mestinya mati kali. Gitu saudaraku ya. Nah, orang kaya ini mati saudaraku. Saya hidup. Dan hidup saya itu cuma satu. Saya itu pada waktu hari keberapa, setiap hari ke dokter. Kan tidak dapat rumah sakit, tapi waktu dikasih 2 kali ke saya, ada kamar, mau ambil. Enggak, karena saya kenal dokter ini 30 tahun lebih. Saya menjadi pasien 30 tahun lebih, dokter keluarga. Jadi kalau ada keluarga sakit selalu ke sana. Satu keluarga kami. Gitu. Istri ya, saudaraku ya. Nah, dokternya bilang gini, ketika saya pada waktu hari keberapa saya sakit itu, saya bilang, "Dok,
saya itu nggak suka makan. Itu suara dokter benar-benar hidup kayak suara Tuhan, saudaraku. Menurut saya ya, kamu makan untuk hidup. Kamu tidak makan, tidak hidup. Saya bilang, dok, saya kan punya kolesterol. Karena dia bilang, semua makan sekarang. Apapun, mulut saya itu nggak enak dok, kayak pasir kalau makan. Apa aja, kamu harus makan. Tubuhmu butuh nutrisi, protein dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu saudaraku, kalau boleh saya kembangkan ya ngomongnya. Tapi yang jelas, kamu makan untuk hidup, kamu tidak makan, kamu tidak hidup. Itu kayak suara Tuhan saudaraku. Di sini gitu. Terus saya bilang, saya kan kena kolesterol, saya ada kolesterol. Kalau sudah begini tidak ada kolesterol, makan semua. Itu setiap hari saya makan, namanya telur ayam 2 jam 1 kali. Setiap pulang dokter, setiap hari saya makan namanya steak yang saya iris kecil-kecil, saya kunyah 1 kali, saya dorong dengan pakai namanya minuman soft drink. Berkaleng-kaleng. Supaya apa? Protein masuk. Di rumah saya minta masak semua masakan yang daging. Jadi masak sepanci saya makan. Nggak bisa makan nasi, ya saya makan Havermut. Havermut nggak suka, saya makan pisang. Karena obatnya itu 27 butir saudaraku setiap kali makan. Dan memang hidup saudaraku sampai hari ini. Orang kaya itu tidak hidup. Padahal dia bisa beli daging namanya 1000 sapi juga dia bisa beli. Saudaraku. Ya. Nah, kekayaan tidak bisa membawa hidup. Saya mengalami banget. Yakub oleh karena minta diberkati, Tuhan tidak jawab loh. Malah Tuhan datang memberikan nubuatannya. Namamu sekarang bukan Yakub, si pencuri. Tapi Israel, umatnya Allah. Tapi 12 benih ini rusak. Sampai akhirnya 400 tahun di Mesir. Yang lalu kita sudah belajar sampai Tuhan kasih masalah, Yakub itu enggak bertobat, masih kuat memegang Tuhan. Bergumul sama Tuhan, tetap dengan permintaannya. Hati-hati saudaraku. Yuk kita tengok firman Tuhan. Pada malam itu Yakub bangun, ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terplecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Ayat selanjutnya. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Dracula kali ya. Enggak saudaraku, cuma enggak pingin terlihat rupanya oleh Yakub. Menurut saya ya, itu. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Lihat, kekehnya dia. Ayat selanjutnya. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya, Yakub. Ayat selanjutnya. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ayat selanjutnya. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi Saud orang itu, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya Yakub di situ. Tidak dikatakan aku memberkatimu, tapi diberkatinya lah Yakub di situ. Yang keluar kata-katanya bahwa namamu bukan Yakub lagi, Israel.
Kita bedah ayat ini saudaraku. Supaya mengerti story-nya. Sehingga kita minta itu hati-hati sama Tuhan. Coba ayatnya. Ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya. Nah, ayat sebelumnya. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Terjadi dialog. Doa itu dialog saudaraku. Dan Tuhan memberkati Yakub, tapi tidak dari dialog. Yakub kan ngomong, Tuhan jawab dengan apa yang Tuhan mau. Tapi permintaan Yakub cuma dituliskan, orang itu memberkati Yakub. Allah memberkati Yakub. Tuhan, gua kasih deh. Gitu. Ayat yang tadi tolong ditayangkan. Lalu kata orang itu, biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Kekeh ya. Ayat selanjutnya. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Yakub minta diberkati, dia ngomong, siapa namamu? Tolong ayatnya ditayangkan. Saudnya Yakub. Ayat selanjutnya, si pendusta. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Saudaraku perhatikan, engkau menang. Tetapi hasil kemenangannya, buahnya kemana? Anak-anak Yakub. Apa yang saudara minta, saudara bisa menang. Saudara kekeh nih, kekeh dengan karakter, kekeh dengan keinginan, kekeh dengan permintaan, Tuhan beri. Satu hari Tuhan beri. Tetapi permintaanmu tidak akan menghasilkan buah yang baik. Kalau tidak selaras dengan firman. Ya. Kalau itu permintaan Tuhan, pasti buahnya buat kemuliaan Tuhan yang akan dititipkan dalam hidup kita. Kita di dalam segala sesuatu keilahian Yesus. Saudaraku perhatikan ini baik-baik. Banyak orang keliru di sini. Ketika dimenangkan Tuhan dalam perkara, dalam segala hal, wah, dia merasa dialah seorang pemenang. Dia merasa Allah di pihak dia. Ada cerita saudaraku, seorang hamba Tuhan. Jelas-jelas istrinya salah. Terjadi perkelahian sengit sampai perpisahan dan sebagainya. Tapi pada suatu titik istrinya itu mau kembali. Saya ada beberapa hamba Tuhan terjadi kasus ini saudaraku. Orang ini tidak mengampuni loh, hamba Tuhan ini. Enggak. Yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Dan selanjutnya kehidupan orang ini enggak enak saudaraku. Enggak enak. Dia seperti hidup di atas bara api. Semuanya harus dia kerjakan, semuanya harus berlari, dia capek saudaraku. Dia berumah tangga kembali, berpasangan kembali, menikah kembali. Tetap cerai, gak mengampuni. Puji Tuhan, saya masih diberi hati Tuhan. Mesti diberi kesempatan tidak cerai saudaraku. Karena beberapa kali saya mau cerai dengan istri. Ada kesalahan istri, ada yang kesalahan saya. Rumit ya hidupnya ya saudaraku. Ya. Nah, beberapa orang ini saudaraku, hidupnya setelah itu rumit saudaraku. Ketiganya hamba Tuhan. Ketiganya berdoa, mungkin ada yang berpuasa. Tapi karena melewati barrier, tetap melayani. Tetapi sesungguhnya hasil yang dihasilkannya hidup seperti di bara api, saudaraku. Pohon ranting yang tidak berbuah itu akan dipotong, dibuang dalam api.
Di rumah Allah itu ada yang dari emas, perak, permata, kayu, rumput, jerami kering. Segala sesuatu akan diuji, segala pekerjaan akan diuji, segala pengikutan pada Tuhan akan diuji. Saudara baca itu di kitabnya Paulus. Tapi yang terbakar itu akan hangus, gosong. Tapi kalau emas, perak, permata malah utuh, saudaraku. Jadi ketika kita dibakar, api itu, firman Allah itu akan menjadi api, terus yang akan menyucikan hidup kita. Karena itu kelemahan kita. Yakub lemahnya akhirnya tidak bisa mengurus anak-anaknya. Liar anak-anaknya. Karena Yakub ini dicintai mama, sehingga dia itu cenderung memanjakan anak-anaknya. Paling cuma menegur aja. Sehingga berkat yang Yakub terima membuat anak-anaknya liar. Berapa banyak anak-anak Tuhan, orang-orang yang melayani, anak-anaknya itu liar. Walaupun di pelayanan juga liar pelayanannya, saudaraku. Tegar tengkuk, kepala batu benar-benar. Sabet sana, sabet sini, senggol sana, senggol sini. Ngomong sana, ngomong sini. Terjadi banyak pergolakan, terjadi banyak pertempuran yang gak perlu. Seperti keledai liar. Banyak, saudaraku. Kenapa? Karena kekayaan Tuhan beri dari orang tuanya. Entah itu harta, entah itu kuasa. Ada banyak petinggi-petinggi negeri yang anak-anaknya ajubillah. Ternyata dia anak Tuhan. Ternyata pelakunya anak Tuhan. Gitu. Nah itu sebuah pertanyaan. Dan kisah Yakub salah satu jawabannya, saudaraku. Yakub kekeh. Berkati aku, Tuhan kasih. Tapi tidak berupa verbal. Allah memberkati Yakub. Tolong ayatnya ditampilkan. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Menang, saudaraku. Sehingga hidup berkemenangan itu bukan orang yang masuk peti, hartanya kemana? Bukan orang yang dikubur, jabatannya kemana? Bukan orang yang dikubur, pasangannya kemana? Ada cerita nih lucu, saudaraku. Ini cerita ya, di negeri dongeng deh. Ada seorang hamba Tuhan yang berhasil pelayanannya, jumlahnya banyak, saudaraku. Lalu mengalami pasangannya meninggal. Itu ketika meninggal, ketika dikubur, nangisnya saudaraku. Ini teman-teman yang cerita sembari, ya kadang memang manusia itu ya tetap manusia lah saudara. Ya kadang bisa dibuat bercandaan. Tapi itu benar jadi agak ketawa juga sih dengarnya. Cerita begini, kamu tahu nggak si itu? Oh ya, itu kan istrinya mati. Terus? Itu nangisnya ketika peti mati turunin. Dia turun ke bawah, peti mati itu pingin dikubur bersama, nangis. Laki-laki loh. Aku mau mama kamu mati, aku gak mau tinggal kamu. Pokoknya bla bla bla. Itu orang-orang lihat tuh menangis semua terharu. Saudara. Cintanya Pak Pendeta luar biasa saudaraku. Ini benar. Wah semua orang sampai diem tuh. Gak tega saudaraku. Wah peti mati dipeluk sama enggak. Biarkan aku dikuburkan sama kamu. Biarkan kita sama-sama terus. Waduh itu cerita benar saudaraku. Udah selesai. Gak 3 bulan menikah lagi. Saudaraku benar ini saudara. Anggap cerita dongeng nih saudaraku ya. Nah kisah ini saya sanggup pautkan dengan gini. Saya bicara sama istri saya. Saya tanya saudaraku. Sudah bukan tanya sih. Pengancaman. Egois. Ini saudara. Mi,
Kalau aku mati, lebih dulu gimana kamu? Anggap deh sekarang aku mati deh. Ya aku sama anak-anak. Ah yang benar. Iya. Benar enggak kamu? Tahan enggak? Iya, buat apa? Mi? Wah bla 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 bla, aduh masih mulai yang baru lagi. Karena karakter saya kan buruk saudaraku. Gitu. Jadi capek, mending sama anak aja. Yang benar. Karena kalau kamu betul-betul kawin lagi, aku bangkit dari kubur jadi pocong, gua muncul tuh di kamarmu tuh. Gua cekek tuh laki-laki itu. Saudaraku, itu benar saya ngomong berkali-kali sama istri saya. Apaan sih kamu ini sih? Gitu. Terus saya sambung lagi. Tapi kalau aku mati, kalau kamu mati, gak 2 bulan aku kawin lagi nih. Aku gak tahan bertarak nih, gak bisa aku ini. Dan saya ceritakan kok. Gitu. Dan Tuhan buat istri saya sehat walafiat sampai hari ini saudaraku. Dan ini ngomong iseng, bahwa nanti saya lebih dulu daripada istri saya dipanggil pulang. Karena Tuhan tahu, ini satu nih, biang kerok, biang kerokan, troublemaker. Lebih baik dia dulu deh diambil pulang. Daripada bikin ribut nanti itu di pelayanan. Ya, saya nggak masalah. Artinya begini, hidup itu seperti lelucon ya, tapi enggak. Karena ada manusia itu punya hati nurani, punya keinginan. Sehingga beberapa waktu yang lalu, istri saya itu kayak tiba-tiba lemes gitu saudaraku. Lemes dia. Terus saya bisikin dia saudaraku. Nih, kamu jangan sakit. Karena 33 tahun kamu tidak pernah sakit. Aku butuh, anak-anak butuh. Tuhan putar balikan keadaan itu saudaraku. Tadi saya bilang kalau kamu mati saya punya pasangan lagi. Akhirnya saya bicara, saya bersaksi, istri saya dengar ini pasti tahu. Saya bisikin dia. Nih, kamu jangan sakit. Aku butuh kamu, anak-anak butuh kamu. Karena istri saya the best ngurus rumah tangga saudara. Dan itu adalah pengakuan. Sehingga seringkali Allah itu berbicara melalui kenyataan. Tapi keinginan kita harus anulir. Kita harus patahkan, kita harus tiadakan. Karena keinginan kita itu hasilnya nggak baik. Karena yang diberikan Allah yang terbaik. Kalau saya umpamakan pola saya dengan istri saya, dengan anak-anak. Berdasarkan waktu Tuhan itu nyatakan, Tuhan itu bicara. Dengan spontanitas saya ngomong gitu dari hati saya itu ngomong. Sehingga apapun keinginan kita, setelah kita meminta kepada Tuhan, kita harus letakkan kepada Tuhan. Saudaraku, ada sebuah quote yang mengatakan begini. Menjadi percaya kepada Tuhan itu mudah. Tapi meletakkan kepercayaan kepada Tuhan itu sulit. Karena Tuhan yang harus urus. Bukan sekalian Tuhan urus, tidak. Artinya ketika saya mengalami masalah, kalau saya tidak berpasangan, dengan pola saya, yang saya pasti menikah lagi, akhirnya keluar dari mulut ini, kamu jangan sakit. Aku butuh kamu, anak-anak butuh kamu. Aku butuh kamu, anak-anak butuh kamu. Tuhan menjawab doa dengan caranya, saudaraku. Nah, akibat ketika istri saya nggak ada, karena ada anak saya yang bungsu, itu sangat dekat dengan istri saya. Kayak sahabat, mainan aja mama. Bukan manja, enggak. Mamanya yang manja sama anaknya. Tetapi anak saya dengan mamanya itu dekat banget. Gitu loh. Sama saya sebagai laki-laki dengan laki-laki, tapi dengan mamanya itu dekat banget. Kelihatan kalau manja seorang anaknya kepada mamanya. Enggak bergantung sama mamanya, enggak. Saya bicara jujur ya saudaraku ya. Saya lihat kehadiran istri saya. Itu tidak bisa digantikan orang lain. Dan berdasarkan waktu, di dalam hati ini, saya bilang, walaupun yang di luar itu terlihatnya, tetapi yang di dalam ini,
yang bisa saya katakan sampai titik ini supaya saya jangan munafik ya. Perjalanan rumah tangga 33 tahun, dengan 31 tahun saya melayani, dan gelombang demikian dahsyat. Saya punya waktu, punya kehidupan ketika menyendiri sama Tuhan, ketika pelayanan, istri saya itu tidak bermasalah, gak pernah menuntut. Dia cuma nuntut kamu tanggung jawab sebagai laki-laki, kamu harus memberi kehidupan yang baik buat keluarga. Tapi istri saya itu tidak pernah menuntut waktu, tidak pernah menuntut harus didampingi, enggak. Dan yang paling utama, istri saya itu tidak cerewet, pendiam. Enggak suka ngatur, dia kerjakan bagian dia. Lalu apa yang di saya menurut bagian dia kerjakan. Tidak memuji istri, tidak. Tuhan jadi saksinya. Sehingga akhirnya saya dimanjakan kehidupan oleh karena diletakkan seorang wanita yang menjadi pasangan hidup saya. Dan saya memang mengakui, Mi, jangan sakit. Nanti anak-anak butuh kamu, aku butuh kamu. Artinya kita nggak ada berpikir penggantinya karena rasanya nggak bisa. Ini yang paling baik sudah. Sehingga Allah datang kepada Yakub. Dia bilang, namamu bukan Yakub, kamu Israel. Allah datang kepada saya, kamu nanti dapat pasangan baru, tidak. Karena itu problem dalam diri saya, saudaraku, tentang wanita. Tidak. Dan Allah bekerja dengan caranya tanpa memberitahu, akhirnya keadaan kenyataan hidup itu membuat saya itu berpikir bahwa tidak ada yang lain. Yang dari Allah itu yang terbaik. Betul-betul saya merasa istri saya tidak pernah merecoki kehidupan, khususnya saya sebagai hamba Tuhan. Khusus banget. Dan dia selalu menjadi jembatan antara anak-anak dengan saya, pelayanan dengan saya. Untuk orang-orang terdekat saya, istri saya itu menjadi jembatan, saudaraku. Bahasa yang dia sampaikan, lalu cara dia menyampaikan, cara dia berkomunikasi, cara dia berhubungan, beda dengan saya. Saya orangnya tough, kuat berdiri dengan dilatih dari pertempuran hidup. Sampai hari ini saudaraku, kekecewaan, pukulan, kesakitan, jatuh bangun lagi, kesendirian. Itu membutuhkan seorang wanita yang kuat, tapi tidak memasuki kehidupan saya. Karena saya nggak bisa. Gitu. Kalau cerita, Pih ada gini-gini menurut kamu gimana? Nah itu saya mau. Pih kita gini-gini yuk, enggak. Jadwalku tuh harus renang, jadwalku harus tidur, jadwalku harus berdoa, jadwalku harus begini, jadwalku begini. Karena tertata rapi. Kalau istri saya enggak, Mi gini-gini, ayo. Lagi tidur, anak datang. Ngapain? Lapar Mi. Ya udah itu ada ini nih. Mi, bangun dimasakin. Kalau saya bukan orang tipe itu, saudara. Ini cuma cerita dongeng ya, saudaraku ya. Tapi ini benar. Sehingga Allah datang kepada Yakub, itu dia siapkan Israel. Karena Yakub sudah diberkati. Saya diberkati dari istri saya. Gitu. Nah banyak orang tidak memahami ini saudaraku. Sehingga permintaannya itu aneh-aneh keluar dari koridor ketika Allah datang untuk menyatakan bahwa kamu itu Israel. Ya kamu itu cuma segini. Kamu itu tidak akan lebih begini. Kamu tuh aku akan pakai begini, kehidupanmu aku sediakan begini, lalu kamu tuh begini, ya semua ini yang akan membuat kamu aman, nyaman, mapan, bahagia. Selesai sudah. Saya tidak bisa cerita lebih dalam lagi ya tentang saya dengan istri saya. Tetapi oleh karena Tuhan mengubahkan Yakub nama menjadi Israel, kalau rampingnya itu manusia lama, banyak tuntutan hidup, banyak keinginan. Jujur saudaraku. Dan banyak yang sudah dilakukan tidak baik. Tapi kalau sudah Tuhan panggil Abraham, itu beda lagi. Ketika Allah sudah memanggil kita, ketika Allah sudah menetapkan, memberikan firman-Nya, ketika Allah sudah memerintah, memberikan perintahnya,
itu sudah beda lagi. Ketetapan Allah, apa yang Allah berikan, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah tetapkan, itu yang terbaik, saudaraku. Sehingga Yakub gak usah minta diberkati. Dan Allah tidak verbal bicara memberkati. Cuma ditulis Allah memberkati Yakub. Yuk kita tutup dengan ayat ini, saudaraku. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sautnya. Sebentar, ayat yang 28 dulu, supaya nyambung. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, ayat 27. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya Yakub. Yakub si pendusta, si penipu. Yakub cari Allah itu dengan posisi pribadi Yakub. Pribadi Rempi. Nah, setelah itu Allah berfirman. Yuk ayat selanjutnya. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi. Allah berfirman, Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ditetapkan kamu menjadi Israel. Setelah itu dia katakan, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia engkau menang. Ayat 29 catat. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Yang ayat 29 mengatakan Allah menjawab pertanyaan Yakub. Tapi ayat 28 Allah tidak menjawab pertanyaan Yakub. Nah, setelah itu baru Allah tidak menjawab pertanyaan Yakub, Allah melakukannya lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Saudaraku pahami ini dulu. Jadi Allah itu sudah menetapkan datang untuk memberi nama Israel. Tapi permintaan Yakub diberi. Hasilnya anak-anak Yakub akhirnya hidupnya, saudara baca kisahnya, amburadul saudaraku. Akhirnya Yakub dari hasil perbuatannya pada waktu masa tuanya dibawa ke Mesir sebagai seorang pengungsi. Dan keturunan tinggal di sana 400 tahun di dalam kekejaman kerajaan Mesir, kerajaan dunia, kerajaan kuasa kegelapan. Di mana iblis menyiksa anak keturunan kita. Karena kita minta melebihi apa yang Allah inginkan. Minta yang tidak Allah inginkan. Karena Allah sudah menetapkan takaran dan ukuran yang Allah sudah rancangkan. Sehingga takaran dan ukuran kita itu harus kita sesuaikan, kita samakan dengan apa yang ada di dalam rancangan Allah. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.